Oke, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi anak-anak. Oke. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Petadu yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan ada sungguh bagimu, sungguh bagimu. Mau berdoa? Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bagi kami boleh menikmati hari yang baru Tuhan, dan kami bersyukur Kau sudah memberkati kami dalam setiap istirahat kami sepanjang malam hari. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mulai aktivitas kami, Tuhanlah yang memimpin hati kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami melalui pimpinan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, ampuni kami supaya kami layak terus di hadapan-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita melanjutkan renungan kita dari Markus 10 ayat 46 sampai selesai, sampai ayat 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika dia dengannya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya. Sampai di situ pembacaan kita. Renungan kita pagi ini adalah mengenai Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus seorang pengemis yang buta. Dia orang buta, pekerjaannya mengemis. Jadi setiap hari dia hidup dari belas kasihan orang. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus dan murid-murid sedang perjalanan menuju apa Mai? Yerusalem ya. Tapi di sini dikatakan mereka sudah tiba di Yeriko dan sekarang mereka mau keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Jadi memang dimanapun ada Tuhan Yesus selalu dikerumuni oleh banyak orang ya. Kehadiran Yesus menyorot, menarik perhatian banyak orang. Ya. Tuhan Yesus seperti magnet menyerot perhatian orang.
Dan dikatakan di sana ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bagaimana si orang buta ini bisa memanggil Yesus? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tentunya seorang Bartimeus ini adalah, dia kan duduk-duduk di pinggir jalan, dan dia sering mendengarkan orang-orang berbicara, karena orang ini tidak bisa melihat. Yang dia pergunakan adalah apa yang bisa digunakan sama dia? Kupingnya ya. Jadi dia mendengarkan kabar tentang Yesus dari orang-orang. Itu pun bukan sengaja diberitahu kepada dia, tapi dia mendengarkan dari orang banyak yang memperbincangkan mengenai Tuhan Yesus. Jadi si Bartimeus ini, dia memiliki kerinduan bagaimana caranya supaya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena dia tahu hanya Yesuslah yang sanggup menyembuhkan dia supaya dia bisa melihat. Dan pengharapannya dia itu bisa kabul ya. Pada saatnya Tuhan Yesus melintas keluar dari Yeriko ya. Dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia sudah begitu lama menderita. Jadi kemungkinan ini Bartimeus ini adalah buta sejak lahir. Bayangkan, dia sejak lahir mengalami kebutaan. Kalau orang buta itu kan tidak melihat sama sekali. Begitu menderitanya dia berjalan dari sana kemari, itu pasti perlu pertolongan orang lain untuk menunjukkan jalan kepada dia. Kalau tidak, bagaimana dia sampai di tempat pengemisan itu pun dia nggak tahu. Pasti dituntun orang ke sana. Biasanya kan kalau di pinggir jalan itu ada orang yang menghantar di situ kan, taruh duduk di situ. Nanti kalau sudah malam diambil dari situ, mungkin saudara-saudaranya. Ya, ini seorang Bartimeus mengalami hal yang demikian ya. Adik masih bersama kita nih ya. Jadi Bartimeus ini adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia percaya kepada Tuhan karena mendengarkan dari banyak orang ya. Karena dikatakan oleh dengan Tuhan timbul dari mana? Mendengarkan akan Yesus, mendengarkan akan firman Tuhan. Dari situlah seorang Bartimeus ini beriman kepada Tuhan. Karena dikatakan ayat terakhir, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, ya kan? Jadi memang Petrus ini diselamatkan Tuhan karena dia beriman kepada Tuhan. Bartimeus. Bartimeus bilang apa? Petrus. Oh iya, butuh banget kalinya. Bartimeus ya. Di kesempatan lain ada orang yang tidak beriman tapi diselamatkan oleh Tuhan. Contohnya siapa? Kemarin di sebelumnya, bahwa ada seorang ibu yang anaknya kerasukan roh jahat. Anaknya itu kan tidak beriman itu. Ya, tapi kan ibunya Iya, maksudnya ibunya yang beriman. Artinya kan iman yang berdampak kepada orang lain itu lah. Itu maksudnya. Jadi biar kita tahu bahwa ada orang yang beriman, bahwa ada orang yang tidak beriman juga diselamatkan oleh Tuhan melalui orang-orang yang di sekitar. Ya, tapi kalau yang orang ini, seorang Bartimeus, dia diselamatkan oleh Tuhan karena dia yang beriman kepada Tuhan. Justru orang-orang banyak menolong dia kan? Menolong seorang Bartimeus kan? Enggak. Mereka berbondong-bondong. Malah seorang Bartimeus disuruh apa? Banyak orang menegur dia supaya ia diam kan? Artinya jangan berteriak-teriak. Berteriak-teriak ini berseru-seru dengan suara kencang. Mungkin semakin lama tidak dengar Tuhan Yesus karena dan terus makin kencang. Akhirnya Tuhan Yesus memanggil dia. Tuhan Yesus berkata, apa yang ingin kuperbuat kepadamu? Katanya apa? Rabuni, supaya aku bisa melihat. Ya. Jadi apa pelajaran penting yang kita dapat dari sini? Ini artinya adalah ketika kita mempercayai Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, meskipun doa kita, apa yang selama ini kita gumulkan belum dijawab oleh Tuhan, kita jangan menyerah. Ada ayat firman Tuhan yang berkata apa mengenai berdoa? Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Pertama ini kita mendengar firman Tuhan. Ini orang kan dia kan mendengar, mendengar akan tentang Tuhan. Terus ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, terus banyak tantangan untuk mau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan Yesus. Banyak tantangan untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Adalah apa contohnya ini kan? Orang-orang banyak di sekitar kita, ya kan? Tapi kalau kita dengan tekun, apa? Pertama dia berteriak diam. Apa si Bartimeus ini diam? Enggak kan? Tetap dia berteriak. Nah, ya.
Jadi harus tetap, walaupun ada tantangan, kita tetap kerja, melakukan. Terus setelah dia berteriak lagi, walaupun disuruh diam, baru Tuhan Yesus mendengar, menanggapi, ya kan? Jadi kalau kita dengan tekun melakukan sesuatu, Tuhan tuh pengen melihat ketekunan kita juga. Kalau sudah tekun kita, akhirnya apa? Tuhan Yesus panggil dia, bawa dia ke sini. Mudah, iman menyelamatkan kamu. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seorang Bartimeus, dia memiliki cacat fisik ya. Bagaimana supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus? Itu dia memiliki hambatan yang sangat besar karena Tuhan Yesus selalu dikerumuni orang banyak. Tapi bagaimana dia berusaha? Dia tidak memperdulikan orang lain karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Ini adalah seorang Petrus yang cacat fisik. Kita sekarang apa hambatan kita dalam ini? Banyak kita juga. Kita ada hambatan nggak dalam untuk berjumpa dengan Yesus? Kita ini yang sehat-sehat, bisa melihat, bisa mendengar. Sama Papa, ini gambarannya itu tentang kita juga. Ya. Bartimeus itu buta, karena kita juga buta akan penglihatan kita ini, buta untuk kebenaran. Iya ya, teman. Semua sama, ini gambaran manusia bahwa kita tuh orang lemah, tidak bisa diam. Oh ya udahlah, aku hanya berdosa ini, ya sudahlah, aku nggak perlu mengejar yang namanya Tuhan Yesus, nggak bisa. Kalau Bartimeus ini adalah buta secara fisik, tapi dia bisa melihat melalui mendengar ya. Kita yang penting mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan ya. Jadi ini kita supaya kita giat, kita tekun, berusaha terus bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Meskipun banyak tantangan ya. Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ya kan? Banyak tantangan bahkan dari orang-orang terdekat kita, bisa juga dari bapak, mama, adik. Kenapa? Jadi tantangan kita itu bukan hanya dari luar, dari dalam, itu kelemahan kita sendiri. Ini yang pertama itu adalah dari apa? Kelemahan kita sendiri. Yang kedua baru dari orang di sekitar kita. Iya. Jadi ini sama-sama punya, dari dalam dan dari luar. Tapi si Bartimeus ini dia mengalahkan tantangan dari dalam dirinya ya. Karena apa? Karena dia mendengar. Karena dia mendengarkan. Ya. Ya kan, ngerti nggak ya? Nah, kalau kita orang yang sehat ini, tantangan dari dalam diri kita sekarang apa? Ya keinginan kita itu jadi condong kepada mendengarkan hal-hal yang bukan firman Tuhan, yang mungkin sama sekali tidak ada kaitannya untuk membangun diri kita. Apalagi zaman sekarang ini dengan handphone ini, setiap hari kita melakukan hal yang membangun. Jadi kalau Bartimeus mengalami tantangan pertama dari dalam dirinya adalah dia seorang yang buta, tetapi dia mengalahkan tantangan itu, hambatan itu, karena dia masih menggunakan alat inderanya dia yang lain untuk bisa mendengarkannya. Kita yang lengkap mata dengan telinga, kita diciptakan Tuhan sempurna. Apa tantangan yang kita hadapi sekarang dalam kita berjumpa dengan Yesus? Karena ini kan konteksnya bagaimana seorang Bartimeus berjumpa dengan Yesus. Apa tantangan kita? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak membangun kita bertumbuh dalam iman. Lalu kegiatan kita sehari-hari, terutama sekarang masalah HP ya. Setiap hari coba kita renungkan masing-masing, apa yang kita lihat dari HP membangun kita nggak beriman? Ada nggak sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu dalam melihat HP itu membangun masa depan kita, membangun wacana berpikir kita yang baik, atau menimbulkan hal-hal untuk menyenangkan pikiran kita aja, hiburan untuk menyenangkan hati kita? Itu kan hiburan yang sia-sia kalau tidak berguna, ya kan? Ini berlaku buat kita semua, buat mama, buat bapak, buat adik. Ya, ngerti nggak kalian Bapak maksud? Jadi sekarang mari kita belajar. Kita mengalahkan tantangan dari dalam diri kita dulu. Kalau kita tidak bisa mengalahkan tantangan dari dalam diri kita, bagaimana kita mengalahkan tantangan dari luar? Ini tadi seorang Bartimeus mengalami tantangan dari luar nggak? Hah? Iya. Ya harus jawab. Kalau jangan tangan jangan gitu. Tantangan Tantangan tadi apa? dari luar apa? Dari orang. Orang banyak tadi apa? Menyuruh dia. Ada di bilang jawab. Diam. Suruh dia. Dia. Orang ini sepertinya nggak peduli dengan Bartimeus ya. Padahal orang banyak ini sudah yang berbondong-bondong ini ikut Tuhan, pasti juga sudah menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Melihat dan mendengarkan langsung. Harusnya dengan begitu mereka tahu bahwa di sana juga ada orang buta yang perlu diselamatkan oleh Tuhan. Mereka justru nggak membawa. Kita tahu bagaimana dengan seorang yang lumpuh itu total ya. Bagaimana orang-orang
menaikkan dia dari atap karena nggak bisa, karena orang-orang banyak yang halangi. Masih ingat ya itu? Iya, jadi Itu kepedulian orang, ada kepedulian orang-orang di sekitarnya. Ya kan? Juga ya enggak. Tapi ada yang nggak peduli, di sini orang nggak peduli, iya kan? Tadi kemarin itu seorang anak yang kerasukan roh jahat, karena iman ibunya anak ini selamat, ya kan? Artinya ada yang masih peduli orang tuanya. Tetapi ada juga yang orang lain menolong orang ini, orang lain menginginkan Tuhan melakukan sesuatu terhadap orang ini. Itulah orang yang diturunkan dari atap. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan, karena usaha mereka yang dilihat oleh Tuhan itu. Ini juga. Jadi intinya di dalam iman kita adalah yang pertama, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu jangan diabaikan. Kita harus mengalahkan keinginan kita dan menuruti firman itu. Ya, apa firman itu? Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena apa? Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar untuk segala masalah yang kita hadapi. Itu intinya ya, termasuk orang buta ini. Yang kedua, ketika ada tantangan itu, jangan berhenti. Apa yang dilakukan tadi terus? Apa yang dilakukan oleh seorang Bartimeus? Tetap berteriak. Berteriak-teriak sampai dia melakukan Yesus. Kita juga begitu. Dalam doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, ya sebenarnya Tuhan tetap berseru kepada Tuhan, kita serahkan. Tetapi bukan doa kita yang harus dijawab sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kita ya. Karena dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bukan rancangan kita yang harus terjadi, tetapi kita minta petunjuk dari Tuhan. Bahwa jawaban dari Tuhan itu tidak selalu iya ya. Paham nggak kalian? Jawabannya ada 3. Iya, memang karena sudah waktunya kita mendapatkan itu jawaban. Yang kedua, tunggu belum waktunya sekarang. Yang ketiga, tidak, karena itu tidak baik buat kita. Ya kan? Jawaban 2 itu selalu ada 3. Jadi jangan kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan yang kita inginkan. Bukan begitu. Tetapi kita minta bahwa kita menjalankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang keberapa ini? Dan yang terakhir adalah seorang Bartimeus, dia tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan dia beriman kepada Tuhan karena mendengarkan firman Tuhan, mengalahkan hambatan yang dialami dia itu buta tidak bisa melihat. Jadi sudah lakukan. Yang ketiga, dia menjawabkan doa dari Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang terpenting dari semuanya ini. Apa ayat terakhir? Coba adik baca ayat 52. Mulai lalu ia kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Apa? Katakan kenapa? Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Ini adalah ucapan syukur dari seorang Bartimeus ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Jadi mengikuti Yesus artinya dia menerima menjadi murid Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Jubahnya itu apa gunanya jubah bagi seorang pengemis? Ya? Jubah itu biasanya kalau seorang pengemis, jubahnya itu digelar dan orang akan melemparkan uang ke sana. Itu biasanya jubah, ya enggak? Nanti kalau udah ada diambil itu jubahnya itu, ya kan? Jadi jubah itu adalah jubah pengemis. Artinya apa? Dia menanggalkan jubahnya itu, dia menyerahkan secara total kepada Tuhan dan mau meninggalkan ini. Dan ini kayaknya ceritanya Bartimeus dipakai sama Tuhan ya, bersama dengan Paulus ya. Saya belum baca sampai ke sana, belum tahu ya. Tapi dia intinya seorang Bartimeus adalah seorang yang mengikuti Yesus, seorang yang merespon panggilan Tuhan kepada dia ya. Banyak orang sudah menerima mujizat dari Tuhan, menerima pertolongan dari Tuhan, tetapi setelah ditolong oleh Tuhan lupa diri lalu meninggalkan Tuhan, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Itu kan seorang Petrus, seorang Bartimeus, dia adalah seorang yang merespon kasih Tuhan ya. Ini yang terpenting dalam hidup sehari-hari. Salah yang pertama itu harusnya apa? Kita mempergunakan telinga kita itu untuk mendengarkan lebar-lebar tentang firman Tuhan. Kalau dia abaikan orang-orang banyak untuk bicara, dia nggak akan mengalami. Jadi kita harus membuka lebar-lebar telinga kita untuk mendengarkan tentang firman Tuhan. Kalau enggak kita akan terlewatkan. Pendengaranlah sumber dari kita beriman ya. Jangan cuek untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar tentang Yesus. Itu. Karena di sana ada kehidupan, sumber dari segala
jawaban atas kehidupan. Wah, berarti ya. Dia meninggalkan jubahnya ya. Jubahnya bisa ditinggalkan sama dia dan mengikuti Yesus. Jadi kamu jubahmu apa? Jubah kelemahanmu apa, Bang? Ya. Mau ditinggalkan apa enggak? Oi, apa jubah kelemahanmu? Dikatakan di dalam kitab Wahyu bahwa jubah itu apa artinya? Apa artinya jubah? Aku udah pernah mengatakan ini. Apa artinya jubah? Jubah kehormatan. Jubah itu adalah perbuatan, pakaian. Kemarin kita juga renungan mengenai apa? Jubah itu seperti kehormatan ya. Jubah itu pakaian. Apa Perbuatan. di diri kita? Perbuatan, Pak. Bagaimana seperti Adam dan Hawa? Tuhan menyembelih domba lalu dipakaikan kepada mereka. Itu artinya apa? Jubah Kristus itu, karakter Kristus itu harus itu yang kita kenakan supaya kita dikenal oleh Bapa. Sama seperti Esau dan Yakub. Ishak hanya bisa mengenali pakaian bulu yang apa itu kan, pakaian berbulu itu kan. Makanya itu lambang semua itu. Pakaian itu adalah jubah Kristus artinya sesungguhnya. Loh, kalau begitu apakah Tuhan buta? Enggak. Itu lambang simbol bagaimana memang bahwa Tuhan itu menginginkan karakter seperti anaknya, Yesus. Jadi Jubah Kristus, ya. itu adalah perbuatan orang kudus. Jadi, tapi orang ini tidak memakai perbuatan itu. Dia memakai perbuatan yang penuh dengan masalah dalam kehidupannya. Nah kita sekarang, seperti yang Mama bilang tadi, jubah apa yang mau kita tanggalkan sekarang? Kalau kita mau berubah, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Ya, kalau tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa mengubah diri kita adalah diri kita sendiri. Jangan tanya dari Tuhan. Dari Tuhan sudah selesai. Sekarang kita mau apa enggak? Kamu apa kelemahanmu, Nak? Kamu harus tahu kelemahan. Harus tahu kelemahanmu baru bisa. Belajar mengenal kelemahan saya. Suka marah-marah ya. Aku juga suka marah-marah kalau masak dan marah-marah. Karena masalah HP kayaknya ya. Masalah HP. Kita harus tahu yang kita baca itu berguna buat masa depan apa enggak. Apa hanya buat hiburan senang-senang doang. Seberapa banyak waktu kita terbang buka HP tetapi membaca firman Tuhan malah enggak. Kalau kita lebih banyak yang buka HP yang bukan firman Tuhan, maka apa? Apa yang kita tonton itu akan mewarnai kehidupan kita. Di sana banyak kejengkelan, ada banyak pengkhianatan, banyak penipuan. Di dalam film-film kita tonton itu kan banyak di situ pengkhianatan, penipuan, kebencian. Di sana banyak kan? Kita akan mau seperti itu. Kita harus banyak belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa yang mengubah hidup kita. Kalau kita mempergunakan habis waktu kita untuk hal-hal yang begitu, itu bukan mengubah hidup kita lebih baik, tapi menghancurkan hidup kita. Paham kalian? Ya? Jadi kenal ya. Jadi itu yang harus berubah ini. Jadi kita harus menanggalkan jubah kelemahan kita itu. Lalu kita bisa menanggalkan jubah kita dengan sendirinya ya. Karena tadi di sini dikatakan apa yang mau aku perbuat kepadamu. Itu yang kata Yesus. Supaya aku melihat. Sekarang kita supaya bisa apa kita sekarang? Maunya kita sekarang mau ngapain? Abang, adik. Kita termasuk Bapak juga. Saya maunya begini Tuhan. Katakan masing-masing kepada Tuhan ya. Ya, kita mau ngapain? Tuhan saya mau berubah. Kita mau berubah. Kalau mau berubah, Tuhan mau mengubah kita seperti ini. Masalahnya kita mau apa enggak? Iya kan? Kita diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Kita tidak dipaksa melakukan yang kehendak Tuhan. Si Bartimeus juga disuruh Tuhan, apa yang kamu mau Ya. aku perbuat buat kamu. Bukannya Tuhan Yesus yang berbuat. Enggak? Ditanya dulu, harus tahu diri dulu kita. Betul. Apa? Kita harus secara sukarela merespon kasih Tuhan. Kita yang harus datang kepada Tuhan. Tuhan sudah datang kepada kita. Masalahnya kita mau merespon apa enggak? Ya. Jadi belajar ya nak, untuk mau berubah diri ya nak. Jadi kalau Lebih baik ya. kita membuat judul renungan kita bagi hari ini adalah apa yang mau Tuhan buat kepada kita. Iya kan? Iya kan? Kamu jangan kayak gitu sih ya. Apa yang Tuhan mau buat kita? Apa yang kita mau Tuhan buat kita? Ya, itu tergantung kita. Itu kan pertanyaan itu diberikan kepada kita. Apa yang Tuhan mau? Kalau Tuhan sudah berkata begitu, apakah Tuhan mau masih menjawab iya, tidak? Masih mungkin. Ini sudah pasti ya. Masalahnya kita kebutuhan kita enggak. Ini si Petrus, si Bartimeus ini, dia menjawab sesuai dengan kebutuhan dia. Dia enggak langsung minta macam-macam, banyak ini itu enggak. Dia meminta kebutuhannya. Karena apa? Karena Tuhan dia sudah bisa melihat, dia bisa melakukan banyak hal. Ya, bagaimana seorang Bartimeus adalah seorang yang bersyukur kepada Tuhan, lalu memilih jalan yang tepat, yaitu mengikut Tuhan. Renungan kita pagi hari ini luar biasa ya. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan
apa yang kita mau Tuhan buat kita? Apa yang kita mau Tuhan buat adik, buat abang, buat kamu, ya? Jelas ya? Sekarang abang berdoa merespon firman Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, kata berkati kami dapat mendengarkan kami. Kami mendengarkan dan mendengar kami pada pagi hari ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, kau menyertai kami, Tuhan, dan memperbaiki kami Tuhan. Tuhan, semoga kita bersedia pada hari ini, kata mengajari kami agar kami bisa seperti Ibu Yusi Tuhan. Berkati ya kami, supaya bisa melihat kebenaran dan mendengarkan firman kami ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi lagi ya Tuhan, dan mewarnai kesannya. Amin. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Bagaimana kami belajar dari seorang Bartimeus, seorang yang buta, tapi dia memiliki pendengaran yang dibuka lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar tentang Yesus, sehingga karena mendengarkan firman Tuhan, dia menjadi beriman kepada Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kemudian dalam menghadapi tantangan, bagaimana berjumpa dengan Yesus, karena kebutaan yang dia alami, dia berteriak-teriak berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Karena dia yang tidak berhenti berdoa, minta tolong kepada Tuhan, karena dia selama ini sudah berharap kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keluar, solusi dalam hidupnya. Kami juga Tuhan demikian, kami banyak hal masih dalam kelemahan kami. Kami seperti seorang Bartimeus, tapi Tuhan, kami mau meninggalkan kelemahan kami ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami mau Tuhan lakukan bagi kami itu terjadi bagi kami, dan kami mau mengikuti Yesus lebih sungguh ke depan, sehingga bila saatnya nanti kami mendapati kami beriman ya Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang pantas diselamatkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, supaya kami menjalani hari dalam beraktivitas. Tuhan Allah kekuatan untuk tubuh kami dengan kuasa Bapak, untuk kami segala perbuatan. Berikan kami hikmat melakukan tugas kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan segala rencana kami kepada Tuhan. Apapun yang kami bikin dan rencanakan, jika Tuhan berkenan, Tuhan membuka jalan dan memberikan kami damai sejahtera untuk menjalani ini. Tuhan, berikan kami kekuatan iman, keteguhan hati dalam menghadapi segala sesuatu tentang hidup ini. Terlebih, supaya keberadaan kami dimanapun kami berada kami menjadi berkat, kami menjadi terang, kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan segala hal berjalan kepada kami. Berkati mereka pada pertumbuhan mereka yang menjadikan mereka yang takut akan Tuhan, mengasihi dan menghormati nama, dan kami juga sebagai orang tua supaya kami bisa menjadi kesaksian hidup buat mereka ya Tuhan. Berkati keluarga ini Bapak, supaya kami boleh semakin kompak, sehat, sepikir dalam memahami firman Tuhan, dan yang utamakan Tuhan mencari pekerjaan lebih segala hal, karena Tuhan yang menambahkan segala sesuatu bagi kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami di mana berada, kiranya Roh Kudus-Mu yang menginsapkan kami untuk kami pergunakan kesempatan yang ada untuk mencari kebenaran, mengumpulkan segala kerbekalan kami menghadapi tantangan zaman ini, supaya kami boleh menang tersirat dari segala godaan dosa ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, ampuni kami Tuhan segala dosa kami, buat hidup kami senantiasa hari demi hari, sehingga kami bisa layak menerima segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini renungan kita. Tuhan memberkati. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.